Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok SGD 4 akan menampilkan student project mengenai video palpasi, ortostatik, dan topografi dari bagian tungkai bawah. Perkenalkan, nama saya Karinda Nugraha Pramesti dengan NIM 2302541-039. Perkenalkan, saya Nimade Anjani Putri Suharta dengan NIM 2302541-005. Perkenalkan, saya Nimade Cinta Liliana dengan NIM 230541048. Perkenalkan, nama saya Karek Karisana Dewi dengan NIM 2302541-058. Perkenalkan, nama saya Wayan Sastra Sriana dengan NIM 2302541-058. Perkenalkan, nama saya Dewan Putra dengan NIM 2302541-1013. Perkenalkan, nama saya Nila Laksmi Prasetya Putri dengan NIM 2302541-1057. Perkenalkan, nama saya Kadek Giri Wulan Wijayanti dengan NIM 2302541-1012. Perkenalkan, nama saya Nila Pusrati Santi dengan NIM 2302541-1021. Oke, jadi untuk muskulus yang pertama itu ada muskulus tibialis anterior sesuai dengan namanya. Jadi langkah pertamanya itu kita harus tahu dulu tulang tibianya. Jadi palpasi tibia, ini tibia sebelah sini. Kemudian otot muskulus tibialis anterior ini berorigo di condylus lateralis. Jadi dari sini ke setengah proksimal lateral tibia dan membran interoseus. Kemudian berinsersio di permukaan plantaris medial osuneiform bagian medial. Oke, jadi ini adalah topografi dari musculus tibialis anterior. Jadi untuk arah serat otot ini mengarah dari arah proksimal ke distal, jadi dari arah atas ke bawah. Nah, untuk fungsi utama dari musculus tibialis anterior itu untuk gerakan dorsofleksi dan gerakan inversi. Jadi di sini saya akan mempalpasi otot extensor halus longus. Otot ini berorigo pada bagian tengah permukaan anterior fibula dan membran interosea. Berinsersio pada aspek dorsal basis palang distal ibu jari. Ini adalah topografi dari otot extensor halusis longus. Fungsi otot ini yaitu ada ekstensis ibu jari dan dorsofleksi pada pergelangan kaki. Arah serabut mengarah ke bawah dan menyeberang dari lateral ke medial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai otot fibularis longus atau bisa disebut dengan peroneus longus. Jadi pertama kita palpasi dulu bagian tulang fibulanya. Jadi otot tersebut terletak pada samping tulang fibula. Jadi seperti ini. Nah, otot peroneus longus ini berorigo di caput fibulae dan berorigo juga di 2/3 proksimal lateral fibula. Setelah itu berinsersio di basis plantaris, osis metatarsalis 1 dan medial osuneiform. Baik, ini merupakan topografi dari otot peroneus longus yang memiliki fungsi sebagai gerakan eversi dan plantar fleksi. Jadi otot peroneus longus ini memiliki arah serabut yang menuju ke insersio atau dari atas ke bawah. Baik, di sini saya akan melakukan palpasi pada otot gastrocnemius. Otot ini berorigo dari condylus lateral femur dan juga condylus medial femur. Dan otot ini berinsersio pada posterior calcaneus. Berikut ini adalah topografi dari otot gastrocnemius. Otot ini berfungsi untuk plantar fleksi pada pergelangan kaki. Dan arah serabut dari otot ini adalah mengarah ke insersio atau bawah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang otot soleus, berorigo di kaput fibula dan berinsersio di tendo calcanealis. Berikut adalah topografi dari otot soleus. Fungsi dari otot soleus adalah plantar fleksi dan juga untuk menstabilkan tungkai bawah terhadap kaki dan arah serabutnya dari origo ke insersio. Sekarang saya akan mempalpasi otot plantaris. Otot plantaris terletak di belakang lutut dan merupakan otot yang kecil dan memiliki tendon yang sangat panjang. Origonya ada di condylus lateral dari femur dan insersionya berada di tuberositas calcaneus melalui tendon calcanealis. Berikut adalah topografi dari otot plantaris. Arah serabutnya yaitu dari origo ke insersio dan fungsinya untuk membantu musculogastrocnemius secara lemah. Fungsi yang lain yaitu untuk plantar fleksi dan juga fleksi lutut. Baik, di sini saya akan melakukan palpasi pada abduktor hallucis muscle yang berorigo di medial tuberositas calcaneus dan berinsersio pada base palang proksimal jari kaki yang pertama dan bagian sesamoid. Ini merupakan topografi dari abduktor hallucis muscle yang memiliki gerakan abduksi dan fleksi hallux yang berfungsi untuk menyesuaikan posisi hallux dan keseimbangan serta proporsi arah serabut yaitu dari origo ke insersio. Baik, di sini saya akan menjelaskan otot dari flexor digitorum brevis. Jadi otot ini berorigo di medial tuberositas calcaneal dan aponeurosis plantaris dan berinsersio di medial palang kedua sampai kelima. Baik, ini merupakan contoh dari topografi otot flexor digitorum brevis yang berfungsi sebagai fleksi palang 2, 3, 4, dan 5. Dan arah serabutnya dari origo ke insersio atau dari bawah ke atas. Jadi sekarang saya akan mempalpasi otot dari lumbrical spadi 1 sampai 4 di mana berorigo dari tendon-tendon M flexor digitorium longus dan berinsersio di sisi medial bagian dorsal perpanjangan dari 4 jari lateral. Jadi ini adalah topografi dari otot lumbrical spadi 1 sampai 4 di mana fungsi dari otot ini adalah fleksi palang proksimal dan juga ekstensi palang pada artikula interpalang proksimal. Di mana arah serabut dari otot ini adalah dari origo ke insersionya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan otot abductor digiti minimi. Otot abductor digiti minimi berorigo di processus medialis dan lateralis tuberis calcaneae, aponeurosis plantaris dan septum intermuskular. Lalu berinsersio di sisi lateral basis palang proksimal jari 5. Jadi inilah topografi dari otot abductor digiti minimi yang berfungsi sebagai gerakan abduksi dan gerakan fleksi jari 5. Contoh gerakan abduksi seperti ini dan contoh gerakan fleksi seperti ini. Lalu arah serabutnya menuju ke arah proksimal dari palang ke 5. Sekian video student project dari kelompok SPD 4.
Kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para